Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang suka rumah unfinished, natural, dengan sentuhan warna, pastiin tonton video ini sampai habis karena kita bakal bahas rumah yang keren di belakang saya ini. Yuk, kita sekarang kenalan sama arsiteknya. Halo, nama saya Dida, tim dari Saya Studio. Selamat datang di proyek kami, Rumah Berseri. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Kak Dida dan sekarang kita ada di salah satu karya terbaru dari Saya Studio nih. Ya, ini judulnya apa nih Kak? Ini jadi proyek kami ini Rumah Berseri. Jadi mungkin udah seperti kelihatannya ya, warnanya sangat berseri-seri. Seperti karakter dari ownernya sendiri kayak gitu. Dan juga bahkan anaknya, yang anak pertamanya yang memberi nama proyek ini Rumah Berseri. Rumah Berseri. Iya, jadi biar membawa kebahagiaan kayak gitu di keluarga mereka itu. Oke, jadi kalau mungkin tetangga udah pernah nonton video-video sebelumnya kita pernah bahas juga rumah dari Saya Studio ya. Iya. Itu warnanya lebih natural, lebih unfinished. Nah, kalau yang satu ini kita akan main warna ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk rumahnya sendiri nih Kak, luasan tanah, luasan bangunannya berapa tuh? Untuk luasan tanahnya sendiri ada di 118 meter persegi, luas bangunannya 73 meter persegi. 73? Iya, untuk 2 lantai 73 meter persegi. Nggak kelihatan kompak loh, kelihatannya besar. Iya, jadi memang proyek ini kami membuka banyak ruang. Nah, di bagian fasad nih, Kak, itu kan kayak pakai apa ya? Kayak pakai metal ya penutupnya? Iya, ada material, bisa kami sebutnya metal kayak gitu. Jadi memang bahannya ini udah sering buat atap, tapi memang kami teruskan ke fasad gitu. Berarti di balik atap metal ini pelapisannya ada dinding lagi? Iya, jadi kalau misalnya nanti bisa dilihat detailnya di lantai 2 nih Mas. Jadi memang untuk di lantai 2 sendiri itu dinding cuma sampai 1 meter aja, dan habis itu ke atasnya sekalian atapnya ini ada dibikin rongga gitu. Jadi memang buat sirkulasi udara di dalamnya kayak gitu. Ada strukturnya lagi. Nanti kita bahas di dalam ya? Nanti di dalam. Oke, kalau dari fasad nih Kak, ada tujuan tertentu mungkin bentuk fasadnya gimana? Jadi memang bentuk fasadnya sendiri ini kita main geometri aja sih Mas. Jadi kalau mungkin bisa dilihat bentuk atapnya kan segitiga, dan ada permainan lingkaran dan ada kotak. Jadi mungkin biar menangkap views orang secara cepat aja, mungkin kayak dalam 4 detik gitu. Jadi makanya kita buat fasadnya lebih simple, sederhana, dan permainan geometri aja kurang lebih. Berarti gitu. kesan yang ingin ditampilkan dari bentuk fasadnya adalah sederhana. Iya. Nah, kalau planter box ini bawaan atau gimana? Ini emang desain dari kami juga, jadi emang supaya privasi tetap terjaga gitu. Jadi kita bikin mungkin ada kemiringan supaya bisa dikasih ya vegetasi itu juga, dan kemudian bagian kalau mungkin dari lantai 1 sini kan tidak terlalu terekspos ya untuk bagian dalamnya. Gitu. Nah, kalau di sisi yang sebelah sini ini carport berarti nih Kak? Iya betul, carport. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih main warnanya nih. Iya betul. Kalau misalnya ini dia emang dari karena konsepnya yang tadi Rumah Berseri warna ini kita coba implementasikan di semua material yang dari besi metal. Ya, jadi mungkin dari struktur misalnya atau kanopinya juga ini udah kami warnain warna hijau muda. Terus dari pagar dan pagar di dalam juga besi perforated di dalam. Oke, sekarang kita boleh masuk nih Kak? Ya, boleh, silahkan. Coba. Oke, ini area carport. Iya. Area carport, silahkan masuk Mas. Ini udah ciri khasnya lagi ya. Iya. Bata expose. Ya kalau misalnya dari tim saya sendiri sih memang memilih material bata ini bukan karena emang mau jadi ciri khas saya juga, tapi memang biar karena material alam yang bisa kalau dia menua secara natural dan kelihatan cantik, sehingga ya tidak perlu di-maintain, tidak perlu perawatannya tidak terlalu tinggi kayak gitu, tidak terlalu ribet. Lebih kayak gitu. Nah, di balik ini apa nih Kak? Di balik ini ada teras, tempat menerima tamu buat yang mungkin kurang dekat atau mungkin yang secara sebentar aja mampir ya? Informal kayak gitu, buat mampir. Jadi bisa diterima tamu, dan ini kan connect langsung juga ke dalam. Jadi kalau mungkin mau ngopi, mau teh bisa dioper dari dalam. Jadi walaupun seolah-olah terpisah, tapi masih ada unsur ramahnya ya? Iya.
Oke, mantap. Dan ini ada bench-nya nih sepanjang ini tetangga. Ini buat pengganti tempat duduk ya. Betul. Jadi nggak disediakan lagi di sini. Iya. Di depannya ada konblok buat resapan air juga nih. Iya, betul Mas. Cakep-cakep. Sampai sini masih nuansanya natural ya Kak. Dan kalau kita lihat tadi kalau dari jalan kan kayak ini tinggi banget nih. Ternyata kalau udah di dalam pendek dia. Iya, betul Mas. Karena ada elevasinya juga, ada tangganya juga kan dari di sini. Cakep-cakep idenya nih. Jadi ini bench-nya nggak cuma di luar, di bagian dalam juga ada ya. Iya, connect Ya. Jadi emang biar menyatu gitu, kesan menyatunya ada. Bagus Kak. Nah kalau ini pakai apa nih Kak materialnya? Ini batu tempel juga. Jadi yaitu kami mengusahakan material-material natural dan permainan warna juga. Jadi patternnya ini terserah tukangnya. Oh, Jadi nggak di-request? ada 2 warna yang kami pilih kayak Iya. gitu, dan habis itu kita coba ada susunan juga, tapi yang sebelah sini juga lebih random guys. Oh iya. Kalau misalnya kelihatannya. Ini abstrak nih? Iya, ini abstrak kayak gitu. Kita udah Iya. Yang ini lebih ada polanya. ada susun polanya kayak gitu. Nah ini kan jadi kita permainan pola, mungkin biar nggak kesannya monoton, tapi juga materialnya yang tadi natural itu. Cakep. Dan di belakang saya ini masih juga warna hijau karena ini juga masih pakai besi nih Kak? Iya, perforated. Dan bentuknya dibikin melengkung-melengkung ya? Iya, melengkung. Jadi kan tadi kayak melanjutkan permainan geometrinya itu tadi, Mas. Jadi mungkin ada yang karena kita kasih jendela lingkaran itu, kita permainkan lengkungnya juga di sini kayak gitu. Oke. Berarti di baliknya apa nih Kak? Iya, ini ada jadi open space juga, dan kalau misalnya nanti diteruskan bisa jadi garasi juga. Jadi karena memang kan sisi sebelah sini ini kosong semua Mas, sampai ke belakang nanti nggak ada bangunannya kayak gitu. Memang ruang terbuka, area untuk aktivitas outdoor anak-anak, karena memang anak-anaknya sangat suka untuk outdoor activity kayak gitu. Dan makanya juga kenapa kita pakai material mungkin perforated itu biar sirkulasi udaranya masih bisa mengalir masuk. Jadi secara bebas kayak gitu kurang lebih. Boleh kita lihat dalamnya? Oke, boleh. Tengah, yuk. Kita lihat di baliknya nih. Permisi. Iya, silakan. Oh, bener nih. Jadi kalau ada tamu datang, nggak perlu parkir di depan ya. Iya, Bisa bisa. masuk sampai sini, sampai ujung bisa tuh. Betul, atau kalau misalnya ada acara keluarga, bisa dibuka di sini kan, Mas. iya. Betul. Bener. Karena ini atasnya juga ketutup kan. Iya. Berarti existing ini adalah bangunan sampai sini nggak? Iya, tadi awalnya karena tadi itu tipikal rumah developer ini, jadi sebelah sini tuh sebenarnya kamar tidur. Jadi tipikalnya ini kamar-kamar, dan emang kamar mandi dan dapurnya tuh di sisi satunya. Oke. Jadi emang ini kita buka yang kamar, dan menyisakan nanti di sebelah yang sisi sini kamar mandi dan dapur tuh existing. Oke. Jadi ini kita hanya membuka bagian kamar. Cakep ya tetangga. Ini kira-kira kalau 7 bagi 2, 3,5. 3, kurang lebih 3-an. Kayak gitu. 3-an ya, 3 meteran nih segini tetangga. Karena ini kayak mungkin dinding ini tuh juga dinding existing, Mas. Jadi mungkin ada cekukan-cekukannya ini. Rongga ini? Ini juga dari existing. Ini karena panjang 17 sampai belakang masih lumayan panjang tuh. Coba lihat ke sana. Jadi ini masih kebuka sampai ke ujungnya. Nah, ini apa nih kalau yang ini nih? Ini jadi memang udah area outdoornya tadi sebenarnya owner memang pengen taman jadi hijau-hijau, namun memang mungkin orang tuanya keduanya bekerja gitu, jadi mereka putuskan buat dikonblok dulu. Jadi untuk area memang servis. Jadi emang dipisahkan secara batasan. Kelihatan ya kalau di sana tadi pakai granite tile, di sini udah mulai ada transisi ini pakai decking kayu, dan ini tadi udah disebut ada yang servis nih Kak? Betul. Ini ada buat mungkin mesin cuci, di sebelah sini juga ada kamar mandi existing. Dan ini mungkin ya buat cuci-cuci. Gitu. Nanti mungkin ini juga kan jadi tempat buat jemur juga ya Mas. Wah iya, ini sih kelihatan nih. Buat jemur leluasa banget nih. Kalau lagi cerah-cerah bisa di sini, tapi kalau lagi hujan ditarik ke sini pun masih oke ya. Nah, masih ada kanopinya di atas, jadi masih bisa kering di bawah sini. Betul. Nah, sekarang kita mau lihat area rumahnya. Boleh. Tadi kalau dari depan dia entrance-nya yang mana Kak? Cuma entrance-nya yang ini. Oh, main entrance-nya ini? Iya, main entrance ini. Oh. Kalau di depan kan tadi cuma buat terima tamu. Boleh kita lihat Kak? Boleh. Silakan Mas. Jadi di balik pintu utama yang sliding ini, kita langsung ketemu area apa nih Kak? Yes, dapur. Jadi emang tempat makan, dapur. Yang existing ini memang dapurnya existing. Memang di sana posisinya? Ya, posisinya memang di sini. Tapi kita tambahin island karena memang dulu dapur sebelah sana kayak terlalu padat aja Mas. Jadi emang kita tambahkan island. Oke. Nah biasanya kalau area ini dibuat area apa nih? Ini mungkin juga buat santai, kayak mungkin buat ngopi, ngeteh, bisa kayak gitu. Jadi buat ngasuk gitu ya Mas.
Jadi langsung yang dekat dengan dapur atau buat tadi anak-anak juga kalau mau santai tapi juga dapat exposure mungkin keluar kayak gitu, cahaya udara yang natural kayak gitu kan. Oke. Kalau ini? Ini juga island dilapisi laminates, Mas. Oh, ini berarti baru ya? Iya, ini baru. Untuk ini baru, islandnya memang baru. Oke, nah kita sambil lihat dapurnya aja yuk, biar enak yuk. Ini dapurnya modelnya linear. Kompornya mana kompornya ini? Ini, Mas. Oh ini. Jadi nyatu sama island ya? Iya, memang nyatu. Tapi karena sendiri memang kita buat spesial di sini. Ya, dia pakai standing stove tetangga, jadi islandnya nyesuaiin nih. Betul. Sebagai gantinya, jadi dapurnya jadi lebih lega nih. Di sini ada sinknya, preparation table-nya, existing. Ini cor-coran existing. Cor-corannya nggak existing. Kita jadi tambahin, kita sesuaikan lagi. Oh, kayak gitu. baik. Dan ini udah mulai kelihatan warna-warnanya ya? Ini respon lah. Jadi sebenarnya bahkan desainnya saya warnanya beda seperti, tapi ini respon dari ownernya. Iya. Desainnya warnanya apa? Kalau misalnya ini backsplash-nya ini request dari owner untuk warnanya, tapi kalau misalnya ini responnya, jadi owner yang pilih sendiri langsung menyesuaikan kayak gitu. Baik. Kita cuma kasih sepercik warna kayak gitu di desain secara keseluruhan rumah yang tadi mint green ini ya, memberikan dampak positif juga ternyata ya Mas, kayak memberikan warna di nuansa rumah ini. Betul. Dan di sini juga kayaknya ada warna biru lagi nih. Iya. Jadi pintu existing. Respon juga kan? Iya. Nah selanjutnya ini area apa nih Kak? Ini area living room, ruang tengah, jadi ruang keluarga, ruang nonton. Emang semuanya di sini jadi ruang, mungkin ada baca anak-anak juga, dan ini nook buat ibu bekerja. Jadi memang karena ownernya isinya bekerja dari rumah, jadi memang space khusus buat ibu. Ya, jadi kalau misalnya harus bekerja sambil ngawasin anak, activity masih kayak terjaga banget, masih bisa mengawasi. Ya, punya personal space. Gitu. Jadi flow-nya udah dipikirin ya. Nah, ini living-nya nih tetangga di belakangnya sama juga nih. Material apa nih, Kak? Ini juga batu tempel. Nah, kita coba kasih warna natural juga. Jadi dari permainan ini kan tadi udah colorful, kita tetap masukkan warna natural gitu supaya kesan ruang yang dewasa juga ada kayak gitu. Mejanya juga jadi colorful. Karpetnya colorful. Nah, ngomong-ngomong soal karpet, ini lantai existing atau gimana? Ya, jadi sebenarnya untuk material lantainya ini existing, kita bongkar, kita yang bongkar secara rapih dan kita pasang lagi. Tapi memang kita kasih ada perbedaan ini kalau mungkin kelihatan. Ini apa nih Kak? Jadi ini expose Mas lantainya. Oh iya, saya kira granit tile yang matte loh. Ya, jadi expose emang karena tadi ini keramik existing, jadi pasti kan ada sedikit yang mungkin rusak atau apa gitu, dan kita juga kasih kenapa ada yang perbedaan kayak gini karena kan harus suntik struktur ya Mas. Jadi ada keramik yang tidak bisa diselamatkan. Jadi kita mencoba permainan pola di lantai ini. Mantap, lantainya expose, semi expose dibuat pola, atasnya ceilingnya juga expose. Ya. Karena memang biar natural aja, maka mengurangi biaya bikin plafon juga, karena juga ada alasannya juga sih Mas kenapa kayak kita mengekspos. Mungkin kalau nanti di servis kayak butuh atau ada konslet atau something kan gampang servisnya kayak gitu. Kelihatan. Iya, kabel-kabelnya semua kelihatan dan mengurangi resiko kalau misalnya ada mungkin hewan di plafon gitu, perawatannya biar lebih gampang aja. Nah, karena ini nggak pakai ceiling, berarti floor to floor berapa nih Mbak tingginya? Floor to floor-nya 3,4 kurang lebih. Oh, tinggi juga ya? Lumayan. Jadi memang sirkulasi udaranya di sini lebih nyaman. Oke, mantap. Dan ini juga bikin salvok juga nih, tangga hijau nih. Warnanya apakah sama dengan railing depan? Iya, sama. Kita buat, kan masih besi nih Mas. Materialnya masih sama, yang besi-besi kita cat dengan warna mint green. Oh, jadi ini strukturnya baja ya? Tuh lihat di bawahnya tuh. Cakep deh, jadi unsur dekoratif juga ini. Iya, betul. Tadinya desain awalnya memang sudah seperti ini warnanya? Iya, sudah seperti kita mungkin yang lebih sederhana aja Mas kita kasihnya, karena ruangannya juga nggak luas gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih mungkin tangga yang struktur dengan masif, kelihatan kayak penuh aja gitu. Jadi kita kasih yang mungkin sederhana. Di sini juga masih ada tambahan nih. Tuh. Seolah terpisah padahal dia masih satu kesatuan. Karena biar ini yang menerus tadi itu Mas. Kita cobain nggak? Boleh. Cobain. Kita naik. Lucu loh. Jadi baru sampai sini nih. Sininya beton loh. Lucu desainnya. Cakep Kak. Ayo ikutin terus tangga. Sampai atas agak beda nih. Lebih calming ya. Betul.
Mungkin sebenarnya ini juga nanti kalau misalnya pas cahaya sore matahari masuk banyak dari luar karena di belakang sana nanti ada kaca yang cukup besar buat kasih pencahayaan buat masuk ke lorong sini nih Mas. Memang karena ini kan tadi kita sudah berubah, tadi lantai 1 memang ruang buat beraktivitas bersama, tapi memang lantai 2 emang didedikasikan untuk ruang private, jadi untuk istirahat. Bawah bermain, atas memang khusus untuk istirahat. Moodnya udah lain di sini. Iya, moodnya sudah lain. Lebih tenang di sini. Dan ya ini rumah luas 73. Iya. 2 lantai 73. Bawahnya tadi kita udah lihat 3 kamar. Iya, 3 kamar. Pertama nih pintu apa nih kalau yang ini? Ini kamar mandi. Coba ini lihat kamar mandi. Sini kamar mandi. Kita belum lihat ya tadi kamar mandinya. Tuh compact tapi tetap fungsional ya, lengkap. Ada shower, closet, wastafel juga di ujungnya. Tuh buat gambaran tetangga online. Nyaman. Showernya masih bisa dikasih partisi, penutup, klosetnya, dan juga tetap ada wastafelnya tuh. Lihat. Wastafelnya bukan yang kecil gitu. Tuh, sedang. Fungsional tetangga. Dan dia dapat penghawaan dari belakang ya, Kak? Iya, betul. Keren. Pencahayaan dari belakang. Nah, pintu selanjutnya apa nih, Kak? Ini master bedroom. Kalau yang ini master bedroom. Coba lihat, Kak. Pintu kayu ya, solid. Permisi. Ya, master bedroomnya juga compact aja. Dan juga langsung view ke belakang. Master bedroomnya cukup compact nih tetangga. Luas berapa tadi kira-kira, Kak? Kurang lebih 3 meteran ya. Dan ini view-nya ke belakang rumah ya. Kalau tadi kita udah lihat depannya, nah ini view belakangnya seperti ini. Jadi masih halamannya sendiri itu di bawah ya. Dengan bonus landscape rumah-rumah di belakang sana. Dan nggak cuma di belakang, di samping ada ya? Iya, di samping ada juga. Jadi emang kita mengusahakan tiap kamar ada 2 bukaan gitu. Kecuali mungkin di ruang tengah, yang kamar tengah cuma ada 1. Tapi yang di depan tadi juga ada 2. Dan di sini warnanya lebih kalem ya. Karena untuk istirahat itu dari Warna cuma dari kasur dan perlengkapan tidur. Lanjut, Kak. Kita ke kamar anak. Ini juga tadi kamar anak. Terus kamar anak juga di depan. Ini kamar anak yang pertama yang cewek. Kamar anak kedua yang cowok. Wih, ini eksposan semua nih. Kok saya kira dinding nih? Iya nih, Mas. Jadi melanjutkan cerita yang di depan tadi. Gimana tuh? Jadi ini yang tadi saya sempat sebutkan sebelumnya. Ini dindingnya cuma sampai 1 meter aja. Oh iya, ini dinding. Dinding dan atasnya tadi ini struktur rongga kalsiboard. Jadi tujuannya ini emang tadi menekan biaya juga. Dan juga menekan sekarang butuh biaya yang terbatas. Jadi secara struktur juga biar lebih ringan kayak gitu ke bawah. Tuh, kurang lebih kayak gitu, dan pekerjaannya juga biar lebih cepat aja. Tapi secara look udah kayak dinding ya? Sama kan. Finishingnya di aci juga nih? Di cat tekstur. Saya kira semen ini. Iya, cat tekstur semen. Cakep ya. Berarti berongga dalamnya ya? Iya, makanya kalau diketok-ketok beda. Mantap. Ini koridor dia lebar sekitar 1 meter nih tetangga. Jadi masih proper banget. Karena kan biasanya 60 cm ya kalau orang ya. Iya. 60 cm. 60 cm, tapi memang kita kasih 1 biar lebih fleksibel. Betul. Buat bawa barang-barang juga. Itu jendela yang tadi diceritain tuh. Jendela tadi ini benar-benar full buat kasih cahaya masuk juga nih, Mas. Bisa dibuka nih? Bisa. Jadi ini buat sirkulasi udara juga. Tapi kita karena safety ya, Mas. Iya. Jadi kita kasih bukaan yang terbatas, tapi udara masih bisa masuk. Kelilingnya nyambung nih ya. Buat safety nih, karena ada anak kecil masih. Betul. Terus juga kita kasih sedikit juluran, kalau misalnya kelihatan dari depan tadi juga kelihatan kan juluran ke depan. Buat apa tuh? Jadi biar cahayanya nggak terlalu masuk kayak gitu kita, dan buat privacy juga. Ini kayaknya kaca di film juga. Di film juga ya? Nah, itu tadi yang Kak Dida ceritain ya? Iya. Ada rongganya tuh, yang rongga depan tuh. Di atas yang setengah lingkaran tuh, kayak ada rongga sebelum ke dinding ya? Supaya, karena sana barat ya kan? Iya, betul. Sana barat. Buat bumper panas kali ya? Iya. Next. Kita tutup dulu atau buka aja nih ya, Mas? Biarin aja. Udaranya masuk kan, berasa. Sini tetangga. Ini kamar ketiga ya? Iya. Kamar ketiga, kamar anak juga nih. Ini yang boys. Boys, Ini mungkin juga yang ini jendela lingkarannya. bulat yang tadi kita lihat dari depan nih. Di baliknya ada kamar dengan ukuran berapa ya? 3 kali 2 meteran, hampir 3 meter ya? Iya.
kurang lebih mungkin tadi kan lebarnya sama kayak master bedroom, tapi emang ini secara space. Nah, ini juga kalau misalnya bisa dilihat nih Mas, kasurnya bunk bed permanen. Jadi buat anaknya. Jadi memang bunk bed permanen. Kenapa dibikin ini? Kita coba tadi keterbatasan luasan juga ya, kayak gitu. Kita coba efisiensikan secara vertikal. Jadi supaya anaknya kan cowok-cewek butuh privacy masing-masing, nggak bisa digabung. Jadi kita pisahkan secara vertikal kayak gitu. Berarti bayangan saya ini kan permanen. Ini kasurnya di atas ya. Iya. Berarti di kamar sebelah di bawah. Dapat yang di bawah. Gini. Betul. Yin dan yang. Terus tapi juga jadi dapat space buat lemari di sininya. Untuk naiknya dia pakai besi, tangga besi seperti ini. Dan ini space lemarinya kah? Betul. Nah, cekungan itu jadi space buat naruh pakaian. Seperti ini tetangga. Oh, tadi di sana juga ada meja ya? Iya, ada yang meja. sifatnya bisa dilipat kayaknya itu. Betul. Jadi sebenarnya template format kamar 1 dan yang kamar 2 sama, Mas. Bedanya kalau ini mungkin kasurnya di atas, yang satunya kasurnya di bawah. Tapi posisi lemari sama karena belakang-belakangan kayak gitu. Terus mejanya juga posisinya sama dan bisa dilipat juga. Jadi biar space-nya kalau anak-anaknya mungkin mau beraktivitas di kamar juga masih bisa luasa. Untuk luasannya mirip kan? Iya, kurang lebih sama. Tapi mungkin emang yang kamar nih lebih kompak karena ya tadi kepisah kasurnya aja. Ini dinding kalau kalau yang untuk fasad, khusus untuk yang fasad dinding. Karena tadi ya buat struktur jendela lingkarannya ini, kalau misalnya dipakai rangka kayak kurang kuat gitu. Tapi fasad yang bagian lainnya rangka. Wih, mantap juga ya ternyata. Dinding tuh partisi dinding yang mungkin yang nggak kena air langsung ya. Bisa diganti pakai material seperti kalsiboard atau gipsum yang berongga seperti itu tetangga. Tapi kalau ini dinding sih, karena ini outdoor ya. Ya, ini masih outdoor. Sini. Yang ini nih, yang tadi kita omongin. Keren ini Kak. Rumah 7x17, luas 73, 3 kamar tidur, akomodasinya lengkap semuanya ada. Bagus, good job. Sekarang saya mau tanya beberapa hal lagi nih Kak Dida. Boleh ya? Ikutin terus tetangga, yuk. Ya, tetangga, masih bareng Kak Dida di Rumah Berseri. Rumah Berseri ini ide awalnya seperti apa, Kak? Ide awalnya ini bermula ya dari klien yang datang buat renovasi, kebutuhan renovasi. Dari yang rumah tipe developer 2 kamar menjadi 3 kamar. Karena emang anaknya ada 2, cowok cewek, jadi memang butuh ruang privasi masing-masing. Terus kemudian emang pengen provide juga buat activity anak-anak kayak gitu, Mas. Jadi karena anak-anak juga masih masa pertumbuhan, jadi mereka ya beraktivitas dan suka aktivitas di luar, outdoor kayak gitu. Jadi makanya emang ruangnya dibuka setengah dan dibuat lebih fluid. Gitu. Baik. Berarti ini kan dulu renovasi total ya, bisa dikatakan? Kurang lebih, mungkin setengahnya gitu. Karena kita membongkar setengah dari bagian rumah. Emang ya bagian atas kita bongkar semua karena nambah lantai 2. Berarti bongkar setengah, nambah 1,5. Nggak bercanda. Berapa lama waktu itu proses pembangunan? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Karena memang ya mungkin ada sedikit beberapa kendala mungkin dalam ketersediaan material atapnya. Terus habis itu pas waktu itu juga lagi sering hujan badai. Jadi memang tahap finishingnya ini agak terkendala gitu kurang lebih. Tapi ya kurang lebih 1 tahunan. Mungkin karena di Bogor ya, challenge-nya. Iya, challenge-nya memang karena kota hujan. Curah hujannya tinggi. Iya, curah hujannya cukup tinggi. Baik. Nah, lalu kalau proses perancangannya sendiri berapa lama waktu itu? Proses perancangannya sendiri untuk Rumah Berseri ini kurang lebih 7 bulan. Jadi emang kalau misalnya di saya studio sendiri nih Mas, kalau proses perancangan itu, perancangan desain minimal kan 4 bulan nih, karena ada 4 tahapan desain kayak gitu. Jadi ada ya desain, konsep desain, sampai gambar kerjanya kayak gitu. Dan untuk ini kayak kita 7 bulan karena memang tadi ada kan proses diskusi ya Mas, kita jadi mencoba menganalisa karakter dan kebutuhan dari ownernya langsung, kita mencoba diskusi kayak ada maju mundurnya begitu, dan dari 4 tahap desain tadi itu di tengah-tengahnya kita coba kasih RAB nih Mas, dan itu sebenarnya masih 80% proses desain karena supaya kalau nanti ada penyesuaian bisa kita adjust lagi. Baik, berarti tadi standarnya 4 bulan ya desain-desain? Iya, kurang lebih 4 bulan. Ngantri kali minimal ya? Ngantri ya?
mungkin karena ini proses diskusinya. Karena ya kita mencoba tadi kan, kita kayak dokter menganalisis kliennya. Saya kira karena antrian gitu, jadi agak... Amin sih ya Mas gitu. Oke. Tapi tenang, kalau antri tetap kita tetap di-handle ya? Tetap di-handle dong. Oke. Nah, kalau soal warna-warna nih, menurut Kak Dida ada pengaruhnya nggak sih desain kali ini dengan splash of color yang tadi disebut? Kalau secara warna memang mungkin kalau dari project-project saya yang lain memang untuk project ini kita banyak mencoba buat eksplorasi baru gitu ya Mas. Kita combine ke sedikit warna kayak gitu. Apa pengaruhnya nih warna di dalam sebuah hunian gitu, dan ternyata dampaknya lumayan banyak kayak gitu. Kalau tadi ya bisa dilihat ya kayak di interiornya, dari itu inisiasi dari owner sendiri buat memberi warna di dalam rumah ini. Jadi ya puji Tuhan sesuai dengan namanya kayak gitu. Oke, rumah berseri dan juga bersemi nih. Karena ada hijau-hijaunya tetangga. Nah, saya suka ditanyain sama ini Kak, sama tetangga online soal, Bang tanyain budgetnya. Jadi saya harus tanya nih, kira-kira mau disebut apa nggak nih budget? Wah, budgetnya kita dulu aja nih ya Kak. Jadi karena mungkin daripada fokus ke budget nih ya Kak, mungkin memang tetap setiap klien pasti ada budget yang anggaran yang harus mereka jaga kayak gitu. Namun kalau misalnya kita berdiskusi kayak itu, kita coba diskusi lebih detail tentang kebutuhannya klien. Jadi kadang-kadang kan mungkin klien ada yang maunya ini, tapi ternyata setelah diskusi, ternyata saya nggak butuh ruangan ini. Berarti karena tiap project kebutuhan klien beda-beda gitu ya, jadi kemungkinan memang nggak bisa diseragamkan gitu ya. Nah, benar juga tetangga, jadi kalau tiap orang kan kebutuhannya beda-beda, jadi itu berpengaruh juga sama kebutuhan ruang, desain segala macam. Jadi kalau soal budget, enaknya langsung tanya aja, DM ke mana? Saya Studio. Oke. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih Kak Dida ya. Iya, terima kasih banyak juga Mas Rizky. Home tour, udah ngejelasin soal rumah berseri ini. Keren banget. Sukses terus ya. Siap, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Makasih juga buat tetangga online yang udah nonton sampai habis. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Floornya berapa?